Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Taqwa yang tetap istiqomah hingga di penghujung Ramadan ini, semoga Allah berikan keistiqomahan buat kita semua. Semoga Allah konsistenkan kita dalam ibadah kepadanya, karena sesungguhnya komitmen terbaik kita di bulan Ramadan ini adalah di penghujung Ramadan. Salawat dan salam kita hadiahkan terus buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di bulan Ramadan inilah kita terus berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepadanya, semakin mendekat dengan salawat kita kepadanya. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari salawat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala. Hari ini hari Selasa 29 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya apa? Hari-hari terakhir penutup bulan Ramadan ini. Maka bersedihlah kita sesungguhnya, karena tak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bersedihlah kita karena kita nggak tahu apakah semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima. Maka tetapi ada satu hal di 10 malam terakhir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dan akhir-akhir Ramadan yang selalu Rasulullah amalkan. Maka hari ini kita akan mencoba untuk mengamalkan 10 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari terakhir Ramadan. Maka kita angkat sebuah hadis Aisyah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Aisyah radhiyallahu an. Yang dilakukan Rasulullah adalah Rasulullah mengencangkan sarungnya, yang bermakna adalah beliau ternyata Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi diceritakan bahwa Rasulullah ternyata lebih banyak beraktivitas pada malam hari di 10 terakhir bulan Ramadan, berqiyamul lail. Maka ya, sebuah hadis mangqoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bermakna menghidupkan malam-malam bulan Ramadan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan. Maka justru sebaliknya, ya, masyarakat kita justru di 10 terakhir bulan Ramadan ini justru semakin berkurang. Justru yang mereka harapkan bukanlah di tempat-tempat ibadah atau masjid yang seharusnya berqiyamul lail mereka, tapi itulah yang disebut dengan euforia Ramadan. Apa itu euforia Ramadan? Mereka lihat di hari-hari pertama Ramadan, maka masjid adalah tempat yang istimewa bagi berselebrasi bagi mereka dalam ibadah. Namun di hari kedua, di 10 malam kedua Ramadan, mereka dapatkan apa? Mereka dapatkan ternyata tempat-tempat kafe, tempat-tempat makan justru menjadi asik bagi mereka untuk berbuka bersama. Padahal sejatinya berbuka bersama itu hanya 5 menit saja. Tapi penyelesaiannya sampai selesai tarawih. Kemudian di 10 hari terakhir kita dapati pusat-pusat perbelanjaan atau mal-mal yang mereka tentu saja sangat ramai di sana. Karena apa? Karena itulah euforia Ramadan. Tapi tidak, sesungguhnya 10 hari terakhir inilah yang menjadi komitmen, dan pemenang itu didapatkan di hari-hari terakhir. Itulah pemenang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala, maka amalan-amalan apa di 10 terakhir Ramadan ini yang seyogianya harus kita lakukan? Maka yang seyogianya kita lakukan, yang seharusnya kita kerjakan dan kita laksanakan adalah kita yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala. Allah itu memiliki 3 sifat. Pertama At-Tawwab, kemudian Al-Ghafur, kemudian Al-Afu. 3 sifat ini. At-Tawwab itu adalah Allah yang penerima taubat. Kemudian Al-Ghafur, Allah itu yang maha pengampun. Kemudian Al-Afu, Allah yang itu yang maha pemaaf. Maka kita angkat At-Tawwab, Allah itu penerima taubat. Maka 10 malam terakhir ini, ya, detik-detik terakhir Ramadan ini, seyogyanya kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfar dan memohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, wastaghfiruhu, dan meminta ampun kepadanya, kullu yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali setiap hari," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala. Hari-hari terakhir ini adalah pertaubatan kita kepada Allah. Maka dalam sebuah riwayat, Jibril alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, dan salah satu doanya adalah Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, celakalah seorang hamba yang didapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunanmu ya Allah." Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Penghujung, penutup dari Ramadan mereka tak tahu apa yang mereka kerjakan. Dari hari pertama sampai hari terakhir mereka nggak paham. Bagi mereka hanyalah berpuasa di bulan Ramadan saja, menahan haus dan lapar dari pagi sampai petang saja. Maka inilah yang Rasulullah sampaikan, betapa banyak di antara kita yang didapati Ramadan hanya menahan haus dan lapar saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, penutup dari Ramadan inilah bertaubat kepada Allah setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Maka taubat terkecil adalah beristighfar kepada Allah, atau berqiyamul lail kita, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, kemudian kita bangun, kita bertaubat kepada Allah, salat taubat kita. Atau taubat terkecil adalah kita beristighfar kepadanya 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita cicil minimal 100 kali setiap hari. Di hari-hari terakhir ini kita sibukkan lidah kita, bibir kita, untuk apa? Bertaubat, beristighfar kepadanya. Maka inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala. Beristighfar adalah taubat terkecil, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. 20 kali subuh, 20 kali zuhur, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali, minimal 100 kali. Maka basahkan bibir kita, lidah kita, lisan kita ini untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Maka demi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah keniscayaan di penghujung Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala, Allah itu pasti akan menerima taubat kita. Allah itu pasti. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Allah itu pasti akan menerima taubat kita. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam," kata Rasulullah dalam hadis qudsi tersebut, "Innaka ma da'watani wa rajwatani ghafartu laka ala ma kana minka wala uballi." Ya bani Adam, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku, memohon ampun kepadaku, dan berharap kepadaku, aku akan ampuni kamu, wala uballi, aku enggak peduli dengan dosa-dosa kamu, aku ampuni kamu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami muliakan karena Allah, bertaubat kita kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Maka hari ini, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang harus kita kencangkan adalah bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan dalam hadis qudsi ini, "Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama," wahai anak Adam, kalaulah seandainya dosa kamu itu setinggi langit, kata Allah tabaraka wa taala, "summa astaghfartani," kemudian engkau meminta ampun kepadaku, "ghafartu," aku akan ampuni kamu, "wala ubali," aku enggak peduli dengan dosa-dosamu. Kalau dosa kita setinggi langit, kemudian kita minta ampun kepadanya,
Aku akan ampuni kamu. Walau bali, aku gak peduli dengan dosa-dosamu yang setinggi langit tersebut. Aku ampuni kamu. Maka 10 hari terakhir ini adalah taubat kita. Meminta ampun kita kepada Allah. Allah tak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Allah tak peduli dengan apapun kemaksiatan yang kita berikan. Wala uballi, aku enggak peduli. Aku ampuni selama engkau meminta ampun. Aku ampuni. Aku enggak peduli dengan semua kemaksiatan yang kamu lakukan. Semua dosa-dosa yang kamu perbuat. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami muliakan. Hari-hari terakhir kita, bangkit kita. Istirahatkan hati kita. Namun jangan istirahatkan ibadah kita. Untuk terus beribadah kepada Allah. Maka istirahat yang paling capek adalah ketika kita tak bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam istirahat kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama bertaubat kita kepada Allah, kemudian Al-Ghafur, kemudian memohon ampun kepadanya. Maka hari-hari terakhir ini kita kejar ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah komitmen terbesar kita ketika kita meminta ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, al-afu. Allah itu maha pemaaf, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Maka al-afu di sini sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah di penghujung Ramadan berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Maka doa itulah yang kita panjatkan. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Al-Afu, Allah maha pemaaf. Bedanya, Al-Ghafur, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa masa lalu kita masih ada. Tetapi di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan tak berbekas sedikit pun ketika kita meminta maaf atas segala dosa-dosa kita. Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Engkau mencintai orang-orang yang memaafkan kepadamu ya Allah. Maka maafkanlah hamba ya Allah. Demi Allah, Allah akan maafkan kita bapak-bapak, ibu-ibu semua. Inilah komitmen di 10 terakhir kita. Di hari-hari terakhir kita. Bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepadanya. Meminta maaf kepadanya. Maka taubat kita Allah pasti akan terima atas semua kesalahan kita. Dan beristighfar kepadanya adalah bentuk terkecil dari taubat kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian meminta maaf kepadanya. Allah maha pemaaf. Dan Allah akan maafkan semua kesalahan-kesalahan kita tanpa berbekas sedikit pun atas semua kemaksiatan dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan sampai terlewat begitu saja bapak-bapak, ibu-ibu semua. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, siapa yang bisa menjamin kalau kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Siapa yang bisa menjamin semua ibadah kita diterima oleh Allah di Ramadan ini? Tak ada yang bisa menjamin. Maka taubat kita sebagai bentuk persaksian kita bertaubat, beristighfar kita, meminta maaf kita atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama ini bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Dan menangislah kalaulah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.